Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pelajaran olahraga kembali PJOK SMA Negeri 1 Cikembar. Sebelum belajar, baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi kalian yang beragama Islam, boleh mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang non-muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita kemarin mempelajari tentang KD 3.3, itu unsur gerak yang terdapat dalam KD 3.3 itu yaitu ada jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Aktivitas ini merupakan aktivitas atletik yang mungkin secara setiap hari mungkin kalian pernah melakukan kegiatan-kegiatan jalan, lari, lompat, dan lempar ini. Nah, kemudian KD 3.5 dan 3.7 sudah kita pelajari bersama, yaitu berkaitan dengan kebugaran jasmani dan aktivitas gerak ritmik, ya, gerak berirama. Nah, KD ini juga di dalamnya terdapat ada kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi gerak. Juga adanya koordinasi ya di dalam gerakan irama atau senam irama, gerak ritmik berirama. Nah, untuk hari ini seperti yang udah Bapak sampaikan pada saat kalian mempraktekkan tentang aktivitas kebugaran jasmani dengan berbagai macam video yang kalian buat, semuanya udah bagus, luar biasa sekali. Di rumah begitu kreatif ya, ada dengan bermacam-macam video, ada yang push up, ada yang jogging, ada yang senam aerobik, dan lain sebagainya. Hari ini kemarin Bapak sampaikan bahwa akan ada aktivitas gerak yang tadi disampaikan dari KD sebelumnya, ya, yaitu dikaitkan dengan olahraga tradisional yang ada di lingkungan rumah kalian atau di daerah kalian. Apa aja, ya? Misalkan di sini Bapak contohkan ada egrang atau jangkungan. Ya. Nah, ini menggunakan bambu. Mungkin ada yang pernah praktek. Ada juga yang egrang menggunakan batok, seperti ini menggunakan ada tali, ada batok ya. Ini yang pernah saya atau yang pernah Bapak praktekkan ya. Jadi di daerah kalian banyak sekali mungkin aktivitas olahraga tradisional yang memiliki ciri dan khasnya masing-masing ya. Kemudian engklek, ada yang pernah mungkin main engklek ini, sama kalau dikaitkan dengan ini engklek ini tadi itu ada keseimbangan ya pada saat melompat di angka atau langkah-langkah untuk mencapai finish atau poin 9 ya. Kemudian ini belum ke ini, namanya lompat tali, mungkin pernah kalian ini sama teman-temannya bertiga, ini bukan egrang, patok ini namanya, lompat tali ya. Nah, ini lompat tali ya, berpasangan. Ada juga yang sendiri, biasanya istilah
di olahraganya skipping ya. Nah, itu ada beberapa macam. Nah, ini tadi egrangnya menggunakan bambu, ada yang menggunakan batok. Kemudian ada engklek, lompat tali, banyak sebetulnya olahraga tradisional, dan mungkin ada yang baru yang di daerah kalian yang lebih sederhana lagi. Nah, tugasnya kalian di rumah praktekkan olahraga tradisional ya, yang tadi Bapak sampaikan ya penjelasannya apa aja, tidak hanya olahraga tradisional yang tadi ya, bebas yang ada di rumah kalian yang sederhana aja yang bisa dipraktekkan ya. Akan tetapi yang berkaitan dengan unsur-unsur gerak yang tadi, ada lari misalkan ya, ada lempar, lompat ya, atau berkaitan dengan keseimbangan ya, berkaitan dengan daya tahan dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang ada olahraga tradisional yang ada di daerah atau di kampungnya masing-masing, di desanya masing-masing yang ada, atau yang kalian pahami yang bisa kalian praktekkan di rumah. Apa aja silahkan ya. Nah, nanti formatnya seperti ini. Misalkan membuat video, kalian praktekkan di video, durasinya jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama, videonya singkat saja, dipercepat nanti. Videonya misalkan hanya maksimalnya 3 menit saja untuk durasi videonya, dan juga ada penjelasan nama jelas ya. Kalau yang pribadi silahkan namanya siapa, kalau yang kelompok maksimal 5 orang ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, kemudian kelasnya kelas apa ya, nama permainan tradisionalnya apa, contoh Bapak tadi di sini egrang ya, namanya egrang. Kemudian peralatannya apa aja, bambu atau untuk tongkat pijakan, atau juga bisa menggunakan batok ya, batok dan tali yang ini contohnya. Silakan yang bisa dipraktekkan di rumah aja yang tersedia, jangan yang sulit-sulit ya, jangan yang ribet nanti kalian misalkan harus cari bambu, nggak usah, pokoknya yang bisa dipraktekkan saja di rumah apa. Jangan egrang juga yang lain, misalkan egrang kalau nggak ada bambu bisa batok, kalau nggak ya silahkan sekreatif mungkin dibuat. Kemudian aktivitas fisik yang dominannya apa? Nah, di egrang itu ada keseimbangan, daya tahan, kekuatan otot tungkai ya, tungkai, kemudian koordinasi tubuh. Ada koordinasi, akan kalau koordinasinya baik, keseimbangannya akan terbentuk. Kemudian yang keenam, nilai yang terkandung dalam permainan egrang itu apa aja nilai-nilainya? Kerja keras ya, keuletan, sabaran ya, harus sabar soalnya pertama itu jatuh-jatuh terus, tekun, keberanian, kalau nggak berani kan bisa naik egrang, dan sportivitas ya. Jadi kalau ada dilombakan kalian misalkan ya, jaraknya misalkan 5 meter, panjangnya start sampai finishnya ya, itu harus sportif. Nah, selanjutnya tahapan main egrang seperti apa, misalnya tahapan 1 misalnya, atau main apa, misalkan balap karung atau apalagi yang lain lah ya. Ini yang pertama, di egrang itu menyiapkan egrangnya. Kemudian yang kedua, tahapannya menegakkan egrang dan sedikit condong ke depan. Kemudian yang ketiga, posisi egrang tidak sejajar, salah satu kaki egrang harus di depan. Yang keempat, mulai menginjakkan salah satu kaki pada pijakan egrang. Kemudian selanjutnya mulai berjalan di tempat, dan jika posisi sudah seimbang kemudian maju ke depan, ke kanan, ke kiri ya. Tapi kalau lomba berarti ke depan sampai ke garis finish jika dilombakan dengan temannya ya. Kemudian yang keenam, jika akan berhenti dalam posisi jajar, harus dalam posisi jajar dan seimbang, kemudian turun kedua kaki. Nah,
Nah, seperti ini ya gambaran pembuatan tugas olahraga tradisional yang ada di daerah kalian. Silahkan olahraga tradisionalnya apa aja, jangan egrang ya. Ini sebagai contoh saja. Oh, kalau misalkan emang adanya egrang Pak yang bisa berkarya, silahkan ya. Penjelasannya silahkan kalian tambahkan, yang kurangnya ini apa aja silahkan. Misalkan tidak usah harus membuat dari bambu kan ya, kalau bisa ya silahkan juga ya. Biasanya dengan batok lebih mudah, boleh. Selanjutnya, nah, si gambar atau video yang udah kalian buat dengan penjelasannya, kemudian upload di Instagram kelas. Jadi KM ya, silahkan ketua kelasnya ya, atau siapa yang mewakili ya di grup, silahkan membuat Instagram kelas ya, Instagram kelas. Kemudian si video atau tayangan gambarnya, tidak hanya video, mau tayangan gambar mau video, silahkan upload di Instagram kelas ya. Ingat, Instagram kelas dengan nama jelas kelasnya ya. Nanti perwakilan saja KM atau ketua kelasnya silahkan informasikan ke Bapak atau ke Bu Bella alamat Instagram yang buat nanti jadi bahan penilaian dilihat. Dan seperti itu penjelasan untuk materi hari ini ya. Apabila ada yang harus ditanyakan, silahkan sampaikan ke Bapak atau juga ke Bu Bella ya. Terima kasih, semoga kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Waktu untuk pelaksanaan tugas ini 2 minggu mulai dari hari ini sampai 2 minggu ke depan ya. Jadi silahkan pengerjaannya selama 2 minggu. Temennya yang belum ada kesempatan jadi bisa ya, waktunya masih panjang, silahkan. Oke, kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silahkan boleh WA ke Bapak atau ke Bu Bella ya. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap berolahraga dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.